Reisha, kamu nempahin apa? Ya ampun, papanya nggak dijagain? Aku lagi tidur jaga segala. Nah, Reisha, ini gara-gara Reisha harus dicuci satu spray. Hei, sayang. Aduh, yuk kita rapi-rapi yuk. Nih, dimulai dari di atas Haichung. Haichung tuh namanya bahasa Indonesia apa, Mas? Pemanas. Jadi ini tuh harusnya nggak boleh ada di atas ini. Tapi suami aku tuh suka gitu guys, dia naruh barang di atas ini. Ini baju dia semua nih. Kansup. Baju dia semua. Harusnya baju-baju tuh ada di kamar sebelah. Jadi kita taruh di kamar sebelah ya. Lanjut ke lorong. Di sini ada kardus ya ampun. Tahu kan kerjaannya siapa? Ya Rizal Dian, siapa lagi? Terus di sini juga ada apa ini? Buat rambutnya kenapa ada di sini? Sepatu dimasukin ke dalam rumah. Ini juga kardus tuh aku suruh taruh di gudang, tadi taruh-taruh. Oke, lanjut lagi ke dapur. Jadi emang kita beberapa hari ini keluar rumah, jadi belum sempat rapi-rapi. Ini harusnya nggak di sini. Ini salah aku, karena aku belum taruh di tempatnya. Ada botol minum, ada gelas di situ. Aku kayak risih banget gitu ngeliat si meja makan rame banget kayak gini gitu loh. Ini dikit aja yang ada di meja makan. Terus pada bagian sini ini bener-bener berantakan, yang belah sini mau belum aku rapihin. Terus ini telur-telurnya Mas Rizza, bekas telurnya katanya jangan dibuang buat kenang-kenangan. Itu udah berantakan, masa aku harus ngerapiin juga, ya Allah. Sini ada buat bikin makanannya Reisha. Terus aku belum nyuci piring, dikit sih piringnya. Bawahnya apa itu? Itulah nanti kita bersihin semuanya ya. Terus aku juga habis nyuci, belum dikeluarin, udah kering pakaiannya, tinggal dikeluarin. Sayang kenapa? Mau sama bunda? Iya. Nah, aku mau main. Iya ya, kesepian ya? Manggil-manggil ya? Gimana manggilnya? Gitu, lucu manggil gitu. Kita mandi dulu yuk. Abis mandi, bunda mau rapi-rapi rumah. Ya, Reisha nanti sama papa ya. Nggak boleh nangis. Oke guys, karena si Reisha nangis, kita mau mandiin aja dia kesepian dan bosan. Jadi abis Reisha mandi, kita beres-beres rumahnya ya. Dadah. Oke, jadi Reisha udah mandi, udah makan juga. Sekarang dia lagi anteng main. Hey, Reisha, saatnya bunda bersih. Dimulai dari ganti spray karena tadi ketumpahan bubur sama Reisha. Terus ngerapiin ini, kita pisahin dulu baju-bajunya Reisha. Ini jaket-jaketnya. Saya baru pulang, terus mau dibawa ke sini karena kamar sebelah dingin. Jadinya ditaruh di sini, nanti kita beresin. Ada anduk di situ, ada anduknya Reisha juga, kita beresin semuanya. Hey, itu kenapa udah di pinggiran ini, di pinggiran karpet? Lagi apa nak? Oh, lagi tumbuk-tumbuk karpet ya? Ah. Nah, kasur Reisha udah aku rapihin, tinggal ditarik-tarik. Sekarang kita buka spray yang ini. Karena tadi itu ketumpahan bubur sama Reisha. Taruh di bawah dulu. Mas mau ngapain? Harus ngedit video. Jadi nggak jadi bantuin nanya. Oh jadi. Mau ngapain? Bantuin. Jadi tuh kita tuh dulu pernah ini ya Mas ya, bagi-bagi tugas kan, tugas beres-beres rumah. Sebenarnya masih dia tuh tugasnya ngepel, nyapu, terus tadi juga sikat kamar mandi. Akhirnya nggak ada yang dikerjain semuanya, udah aku semua yang ngerjain. Enggak, tapi ngerjain. Apaan? Ya mas kerjain. Terus udah gitu akhirnya aku kasih tugas satu doang, buang sampah. Dan sampah udah numpuk nggak dibuang-buang. Udah diberesin belum, tinggal masuk? Kenapa gitu Mas? Ya tuh beresin sendiri. Kardus aja belum ditaruh ke gudang. Udah. Itu kardus. Itu kan baru lagi sampah, buang aja. Kok buang?
Ya buat apa itu? Sayang lah, itu bagus tau luar. Dasar tukang ngumpulin sampah. Sayang tau. Udah, buang. Ntar aku mau ke gudang mau ngeliat di gudang ada apa ya. Kayaknya ada sesuatu yang gila. Nah udah lumayan rapi nih. Nyata itu tadi Mas yang rapihin ya? Iya. Si daunnya, tumben. Lumayan kan? Tumben. Mantu. Mainannya Reisha biarin di sini karena kalau pagi-pagi Reisha ditaruh di bawah biar dia eksplor sendiri. Karena kalau di kasur kan dia jadi nggak bisa berlangkah dengan aktif. Jadi dia ketawa-tawa. Jadi kita saatnya mau ngepel sama nyapu. Sini. Nih dia. Jadi aku punya sapu biasa, ada vacuum cleaner, ada ini pelannya. Enaknya pakai vacuum cleaner atau sapu biasa? Kemarin vacuum cleaner ya, udah kita vacuum cleaner dulu ya. Nah, lihat nak. Nih, kursi Mas taruh di sini. Ini kita jadi meja. Nggak boleh, itu nggak boleh ditaruh makanan. Pemandangannya keluar. Kita minum kopi nak dari sini nak. Minum kopi di sini. Ya? Ya. Mas yang spesialisasi pembuat minuman mak. Wah, ini minumannya. Kok minuman? Makanan Reisha kuning-kuning di meja sebelum dangkal. Bersih dulu. Wah. Nah, makanan kita udah jadi. Sosis dan carbonara. Aku udah selesai ngevakum si lantainya sekitar berapa jam yang lalu ya Mas ya? 5 jam yang lalu kayaknya. Soalnya ya banyak lah kegiatan, dia nangis terus ya Reisha, terus harus buat makanan buat kita, buat Reisha juga. Jadinya ya kayak gitulah. Terus sini. Aku mau ngasih tahu kelebihannya kalau pakai vakum apa, pakai sapu apa. Kalau pakai sapu yang besar-besar tuh bisa keangkat, tapi kalau pakai vakum yang kecil-kecil keangkat. Terus kalau pakai sapu kan dia suka keluar-keluar gitu ya. Jadinya atau nempelnya di sapunya, terus nanti kalau sapunya masih kotor kita giniin malah dia jatuh gitu loh. Itu kekurangannya sapu. Kelebihannya vakum dia langsung disedot si debunya gitu. Nah sekarang aku mau ngepel. Pelan aku juga berbeda nih guys. Ini namanya pelan apa nih Mas? Vileda. Jadi pelannya itu dicolok listrik. Nanti airnya nggak usah pakai ember lagi, dimasukin aja ke sini. Nanti dia menyemburkan uap. Jadi katanya nggak tahu ya ini bener apa enggak, dalam marketingnya dia ini tuh bisa membunuh 99% bakteri yang ada di lantai. Jadi bagus banget buat anak kecil yang kayak Reisha udah bisa muranda tuh apa ya Mas namanya? Bukan tengkurap, jalan gitu apa? Ya, jadi kalau pakai pelan itu artinya kita bisa di lantai sayang. Iya. Ya enggak lah. Bisa lah kan tinggal di pel. Kan bau. Buka jendelanya. Enggak, yang bisa kita makan di lantai, nggak usah pakai piring. Setelah itu. Jadi jijik banget bayangin. Iya pokoknya gitu. Jadi dia nanti ngeluarin uap gitu. Harusnya ini dicuci tapi aku belum sempet cuci. Tapi nggak apa-apa lah, kayaknya nggak kotor-kotor banget. Bagus sih alat pelannya. Nanti kita coba ya. Oke, jadi kita masukin airnya ke dalam. Ini ada buat masukin airnya juga. Jadi ini tuh nggak usah pakai sabun guys. Tuh, nggak usah pakai sabun, air biasa aja. Tapi kan kadang-kadang aku gregetan ya karena pengen lantainya tuh wangi. Jadi si sabunnya suka aku semprotin di lantai. Tapi terakhir aku semprotin ke lantai, kata Mas Rizal lantainya jadi licin banget. Aku kan suka ya. Kata Mas Rizal malah jadi nggak enak. Kenapa nggak enak? Ya nggak enak kalau nempel-nempel di kaki licin-licin, kotoran dari mana-mana nempel ke kaki, bawa ke atas karpet. Ya udah deh, jadi kita ngikutin instruktur dari sininya aja, nggak usah dikasih pewangi apapun karena dia katanya udah bisa membunuh 99% bakteri. Jadi itu bisa belok di lantai nah. Enggak lah. Yang ngerapin siapa terus? Ya itu sih.
Ya enggak lah, dia kan nempel. Terus yang nyuci siapa? Saya cuci ya, tadi saya cuci. Jijik banget semua barang gue kena lu. Ayo kita colokin. Kamera, rolling, action. Nah biasanya aku colokin di sini. Jadi kalau aku astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim, colokin di sini. Ini tuh bisa sampai dari depan sampai belakang karena panjang si ininya, si kabelnya panjangnya itu 8 meter ya mas, kalau nggak salah waktu itu. Nggak tahu. Iya 8 meter kalau nggak salah. Ini tinggal dinyalain, terus di sini ada maksimal berapa, terus tinggal tunggu deh. Dia juga bisa bukan ngevakum namanya tuh, menguap si karpet. Kalau mau, iya bisa. Tapi ya dicuci dulu. Iya dicuci dulu. Ini kan dari lantai. Gitu, worth it nggak? Oh iya, cara guna ini juga nanti aku kasih tahu. Jadi setelah aku beberapa kali menggunakan ini, awalnya aku nggak ngerti kan, kayak malah jadi kotor karena bener-bener si kotoran di lantainya itu pada keangkat kan, kayak kalian bener-bener gesek Biasa gitu. hidup dulu ya tadi yang di desa, ngepel itu pakai tangan, duduk di lantai. Tuh lihat ya ada uapnya. Kayak ember. Iya, terus kan kotorannya malah keangkat banget. Terus kata aku, ini gimana cara ngambil kotorannya kan? Terus aku pelajari, akhirnya aku paham ada teknik cara ngepelnya kayak gimana. Gitu. Misalnya dari mana ya? Aku contohin dari sana lah. Misalnya dari sana. Nih, ini misalnya kan ada kayak kotoran yang kesisa dari tadi kita vakum. Nah terus ini tuh kayak jadi kayak di apa ya namanya itu mas, ditarik gitu loh ngepelnya. Ditarik itu jadi nanti kotorannya tinggal kalian kumpulin di satu tempat terus diambil pakai tisu. Sebenarnya beberapa kotoran banyak yang keangkat juga dari si bawahnya ini kan, tapi beberapa kotoran ada yang nggak keangkat jadi kalian harus kumpulin gitu. Tuh lihat hasilnya, coba di bawah. Oke. Bersih banget sih, cuma itu kekurangannya nggak wangi karena nggak bisa pakai vakum, nggak bisa pakai pewangi. Cocok buat kalian yang punya anak kecil terus suka main di lantai, atau anaknya baru segede Reisha dia nggak tahu lantai itu bisa dimakan atau enggak, makanan yang jatuh ke lantai dia langsung makan. Atau buat kalian yang punya anjing di rumah, anjing kan kotor atau punya babi. Ya babi punya peliharaan. Kayak aku nih, aku ada peliharaan. Namanya siapa? Bukan dia, kamu. Kamu namanya siapa? Merik-rik. Marconi. Ya, gitulah kurang lebih. Aku ngepel dulu ya. Biar pakai sarung guys. Udah pakai RT ya. Anak kecil. Reisha. Ini contohnya kayak gini nih. Ini kotorannya nih. Aku perlihatkan pada kalian. Ini liatin dong, zoom. Ini apa? Oh, ada ini. Nih, ini hasil kayak debunya. Tuh, ini kayak hasil debunya nih. Yang bener-bener keangkat. Jadi kalian nanti bisa kumpulin di satu tempat terus pakai tisu diambil. Itu cara ngepelnya. Jadi biar nggak tercemar, tersebar di mana-mana. Sekarang masuk ke dapur. Dapurnya tadi udah aku sempet beresin pas selesai masak. Baru belah sininya aja, tapi belah sini ini punya kamu mau diapain? Apa kita mau buat kerajinan? Kerajinan tangan. Iya kan buat kerajinan tangan. Buat apa ya? Coba cari di Google bisa diapain. Buat ini aku udah searching. Ini bisa jadi lampu-lampuan gitu, terus bisa buat naruh barang. Gitulah pokoknya. Mau dibuat. Nanti diwarnain. Kosok aja berdua tuh. Tadi katanya mau ngerapihin rumah berdua. Iya. Sekarang aku doang. Tugas kamu. Ini sampah yang udah ada yang menunggu. Jadi jangan besok pagi ya. Udah ada 2 loh. Sama papersnya Reisha. Kayak ini belum. Karena sengaja. Ini kan aku yang rapihin. Makanya gitu juga. Kan itu kan nanti tugas kamu buang. semua, Mas. Iya. Gitu. Jadi sini balik lagi ke sini. Balik lagi ke si pelannya yang utama karena ini
menurut kita ini baru ya Mas ya. Kita sebenarnya punya pelan yang biasa ada di kamar mandi. Kita beli sekitar harganya 10 euro atau 170.000 lah yang buat di kamar mandi doang. Jadi kayak dia ditarik gitu nanti ya kayak pelan biasa, cuman dia nggak usah pakai ember, nanti merasnya tuh tinggal ditarik aja kayak gitu. Cuma kalau yang ini baru nih khusus untuk lantai sini. Harganya berapa ya Mas? Kita beli di Amazon 50 euro, sekitar 5 kali 17 berapa? Juta kurang. 1 juta kurang lah gitu. Jadi menurut aku ini worth it. Kayaknya emang iya sih beneran bisa ngebunuh kuman. Nggak tahu juga ya, kita nggak pernah neliti pakai. Tuh Reza digosok aja pakai itu kalau mandi, bersih nih kalau kayak Mas deh, biar Mas nggak usah luluran lagi Mas. Ya kalau mau anget kan lah gituin ya. Iya Mas, bener ide bagus. Sama. Kamu juga kalau malam-malam kedinginan kakinya pakai itu ya, tempelin di situ. Ngehemat ini ya, ngehemat heater. Ada Uapnya kan hangat tuh, tidur dekat itu tuh. Wow. Isi air, nah bener nak, diisi air. Terus? Isi air nanti ada uapnya, kita tidur di dekat ngapel. Nah ada ide, Raisya kan suka pilek. Kan main kita uap pakai ini kan, air hangat. Nah iya, kita pakai pel aja. Ayo. Iya. Ayo. Uap pakai pel ya? Ayo lo. Iya ya. Bukannya takut. Mungkin sekian dari aku ya, beginilah namanya punya anak bayi, apalagi nanti dia udah agak gedean ya, mungkin aku lebih ribet lagi kalau mau rapi-rapi rumah aja gitu. Jadi aku gak setiap hari ngerapihin rumah tuh ya Mas ya, 2 hari sekali mungkin, karena apa? karena Mas Ica juga gak ngebantuin, dia cuma ngebantuin buang itu doang. Jadi ya ginilah, dulu mungkin aku pas masih muda aku mikir kan, dulu tuh aku agak males juga Mas kalau ngerapihin rumah disuruh mamis. Karena kayak ngandelin gitu loh, ada kakakku cewek, dia ngerapihin rumah, ada mamis juga. Jadi aku yang paling pemalas di rumah. Kata mamaku gini, males banget jadi anak perawan katanya. Ntar kalau udah punya suami, punya rumah, rumahnya berantakan katanya gitu. Kayak disumpahin gitu kan, terus takut juga kan. Terus aku jawab aja gini, kata aku, ya nanti mau pakai pembantu lah, zaman sekarang mau udah pakai pembantu. Ya ternyata aku tinggalnya sekarang di luar negeri dan sayang amat bayar buat pembantu kayak gitu kan. Dan aku juga ibu rumah tangga, bukan ibu karir, jadi ya ngapain lagi kalau aku bukan ngurusin anak sama ngurusin rumah gitu. Jadi buat kalian yang masih muda, yang belum nikah, nanti jatuh sini sama bunda. Jadi buat kalian yang masih muda, masih tinggal sama orang tua kalian, jangan males buat ngebantuin mereka beresin rumah. Karena itu ngebantu banget buat kalian kalau udah nikah, pasti kebawa gitu. Kayak pasti tenang. Kayak misalnya kalian bisa ngepel yang rapi, nyapu yang rapi, ngerapihin rumah. Jadi udah kayak ada jiwanya, pengennya tuh bersih gitu rumahnya. Itu berguna banget buat nanti kalian kalau udah nikah gitu. Mungkin sekian dari aku dan Raisya dan Mas Digja sebagai kameramen. Kami semua pamit undur diri dari hadapan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.